Halo, jumpa lagi dengan saya Alam SY. Seperti video yang ditayangkan tadi, proses daripada perakitan sepeda saya, Lake Mountain SST. Sekarang kita akan review satu persatu komponen-komponen yang saya pasang di sepeda ini. Sebelumnya saya juga pernah review di sepeda saya yang sebelumnya, yang ini Lake Mountain TSR. Nanti akan kita bahas apa saja yang berbeda antara TSR dan SST. Oke, sekarang kita kembali ke SST. Jadi di dalam SST ini komponen utamanya adalah frame, kemudian group set, kemudian well set, dan lain-lain. Kita bahas satu persatu. Ini frame warna oranye SST Lake Mountain. Saya membelinya di salah satu agen resmi Lake Mountain di Jakarta. Kemudian saya juga membeli komponen-komponen lainnya. Salah satunya adalah group set. Saya pakai group set Shimano Dura Ace, full Shimano Dura Ace. Nanti akan kita jabarkan satu persatu apa-apa saja komponen daripada Shimano Dura Ace. Oke, ini adalah Shimano Dura Ace yang saya maksud. Akan kita lihat satu persatu. Ini adalah crank armnya Dura Ace. Kemudian dia punya chain ring dengan ukuran 5339T. Kemudian FD-nya juga pakai Dura Ace satu set. Kemudian di bawah sini dilengkapi juga dengan RD-nya Dura Ace. Kemudian dengan sprocket juga Dura Ace. Kita ke depan, brake-nya pakai Dura Ace juga. Kemudian brake lever-nya juga pakai Dura Ace. Wire-wirenya juga satu set. Kalau kita beli satu set group set itu akan dilengkapi oleh wire-nya juga. Kemudian belakang juga brake-nya memakai Dura Ace. Sepeda ini juga dilengkapi dengan well set. Well setnya saya ambil Hubsmith ukuran 20406, dibalut dengan Swalby Kojak dengan ukuran yang sama 20406 dengan 20, lebarnya 1.35. Begitupun dengan roda di depan, sama roda depan. Kemudian yang lainnya juga saya lengkapi dengan ini dropper seat post hidrolik dari KS. Jadi dia bisa main, dia kalau kita lagi mau berhenti, kita pencet ini, kita akan terturun, kemudian pencet lagi akan naik. Saddle-nya pakai brand Fabrics, saya lengkapi juga. Kemudian untuk pedal saya pakai MKS Compact, pedal quick release. Kemudian ada aksesoris lagi tambahan berupa tas segitiga, tas segitiga untuk Lake Mountain. Kemudian untuk
drop barnya saya pakai Ritchey, kemudian stemnya juga Ritchey. Kemudian yang spacernya tadinya dia spacer seperti ini. Tadinya seperti ini, yang spacernya yang silver. Saya ganti dengan hitam biar sama dengan drop barnya. Bar tape juga saya kombinasikan warna oranye sesuai dengan frame-nya. Kemudian dilengkapi juga dengan cat eye quick. Yang agak berbeda sepeda Alec Moulton ini dibanding dengan sepeda-sepeda yang lain. Jadi sepeda ini kalau di Brompton itu sifatnya bisa dilipat. Kalau kita mau masukkan ke dalam mobil atau ke dalam koper untuk berpergian, dia bisa dilipat. Nah, untuk di Alec Moulton ini dia dipotong ya. Ini ada mur. Ini murnya akan dilepas kalau dipotong. Kemudian di sini ada beberapa, kalau kita lihat ada beberapa sambungan. Ini nantinya akan dilepas kalau kita mau menyambung. Maksud saya akan dilepas kalau kita mau memisahkan, membagi dua sepeda ini untuk dibawa-bawa ke dalam mobil atau ke dalam koper. Membukanya seperti ini. Jadi akan kita buka. Jadi kita akan proses untuk membagi dua sepeda ini ya. Ini kita buka satu. Kemudian satu lagi kita akan buka. Dua. Kemudian kita buka satu lagi. Tiga. Nah, setelah kabelnya kita buka, selanjutnya kita akan membuka mur ini. Mur ini akan kita buka. Mur ini akan kita buka untuk memisahkan bagian depan dan bagian belakang sepedanya. Oke, kita akan buka. Ini akan kita buka. Ini sudah terbuka bautnya. Kemudian yang bagian bawah juga kita kendorkan. Setelah semuanya terbuka, baru kita melepas komponen sepeda ini. Seperti ini. Jadi sepeda ini akan terbagi dua. Kemudian kalau kita mau masukkan ke dalam mobil, dia akan lebih simple. Jadi dimensinya akan mengecil. Kalaupun kita mau masukkan ke dalam koper bisa, tapi dia harus dilepas, dicopot roda depan maupun roda belakang. Jadi dia akan bisa masuk ke dalam koper. Koper biasa yang kita pakai adalah koper merek tertentu yang sering saya pakai untuk memasukkan sepeda Brompton. Perlu saya tambahkan juga, dalam merakit Alec Moulton ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, karena barangnya kecil tapi dia sangat-sangat berfungsi. Dia tidak akan bisa selesai rakitan kita kalau misalnya komponen itu tidak kita ganti. Salah satu contoh adalah ini. Di dalam brake ini ya, brake shoe-nya itu yang aslinya itu kan pendek di sini nih, pendek nih. Nah, sehingga
kalau tidak kita ganti, brake shoe itu akan kena ban. Di U-brake-nya ini, brake shoe ini akan kena ban. Nah, cara mensiasatinya adalah kita harus mengganti brake pad-nya ini dengan saya kebetulan sini pakai Light Pro yang ada tambahannya ini. Ini namanya U-brake extender. Dia akan lebih rendah lagi, lebih turun sehingga pas. Jadi di brake shoe-nya itu akan kena well set-nya, kena rims-nya. Begitupun yang di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah di dalam mengganti memasang drop bar. Jadi di stemnya ini kan agak besar ini stemnya ini agak besar. Nah, kita harus menambahkan di dalamnya SIM adapter di dalamnya itu sehingga dia pas cengkramannya di head post-nya ini. Secara sepintas antara TSR sama SST ini tidak ada bedanya. Yang membedakan di sepeda ini terletak pada frame-nya. Sekarang kita lihat di perbedaannya adalah di drop out-nya ini menyatu dengan frame. Berbahan sama dengan frame dan warna yang sama. Ini di TSR. Sedangkan di SST dia berbeda antara frame utama dan drop out-nya. Ini ada semacam baja. Perbedaannya di sini ada semacam baja. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah pada posisi di dalam rangkas ini ada 2 lubang untuk baut, sementara di sini ada hanya satu tempat. Sedangkan untuk flat bar sama drop barnya sendiri, ini sebenarnya tergantung selera pemakai. Jadi mengapa saya ada 2? Jadi saat kita kepengen untuk pakai yang flat, ya kita pakai yang ini. Kemudian yang kepengen drop, kita pakai yang ini. Oke. Terus konon kabarnya SST ini dibuat di pabriknya Alec Moulton secara handmade katanya. Mohon dikoreksi saya kalau keterangan saya salah. Yang pernah saya dengar itu dibuat di pabrik resminya si Alec Moulton. Kemudian untuk yang TSR ini dibuat oleh semacam anak perusahaannya. Silakan di komen nanti di kolom komen di bawah kalau keterangan saya ini mungkin ada perbedaan yang rekan-rekan pernah baca. Secara sepintas memang tidak ada beda antara TSR dan SST. Namun harganya cukup jauh perbedaannya. Oke, mungkin demikian review saya. Silakan di diskusi kita di kolom komen kalau ada yang mau kita komen, mau kita bahas. Nanti akan saya tampilkan juga gambar-gambar atau video-video yang saya mencoba mengendarai atau mencoba bersepeda dengan SST, Alec Moulton SST. Itulah kira-kira gambaran singkat Alec Moulton tipe SST yang saya punya. Silakan dibandingkan dengan TSR di video saya sebelumnya. Nanti akan kita
review lagi setelah ini, apa namanya, seperti apa setelah dikendarai. Oke, setelah kita kendarai beberapa kali, ditambah dengan pengalaman saya kemarin goes sama teman-teman sesama Alex Moulton, ini sepeda ini luar biasa, nyaman sekali, nyaman. Mengapa saya katakan nyaman? Karena sepeda ini mempunyai 2 suspensi. Beda dengan sepeda yang lain. Ini punya 2 suspensi. Pernah juga saya bahas di TSR sebelumnya, 2 suspensi. Ini suspensi belakang di sini. Ini ada elastomer nih. Di suspensi belakang nih. Kemudian yang di depan juga ada suspensi. Di depan ini juga ada suspensi. Dia akan bermain di sini. Kalau misalnya ada lubang di sini, dia akan bermain di sini suspensinya. Jadi kalau ada posisi-posisi yang keriting atau berkerikil, dia nyaman. Jadi getarannya tidak sampai ke tangan kita. Jadi dikendarainya itu sangat nyaman sekali. Demikianlah review singkat dengan sepeda Alex Moulton SST. Mohon koreksinya apabila ada beberapa pengucapan atau komponen-komponen yang salah sebut. Demikian, kalau Anda suka dengan video ini, mohon di-subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dengan review-review saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.